Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana liyablu wa hum ayyuhum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku di mana saja berada, pada kesempatan channel kali ini terlebih dahulu saya ingin berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada saudaraku semuanya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengoptimalkan kembali kesungguhan kita dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Saudaraku semuanya, di mana saja berada melalui channel ini, sekali lagi saya mengajak para hadirin untuk kembali bercermin, introspeksi, meneliti, dan berintrospeksi diri dengan merenungkan kembali apakah usia kita yang sudah cukup panjang ini sudah kita pergunakan secara benar dan dengan semestinya atau belum. Dan apakah amal kebaikan yang telah kita lakukan sudah lebih banyak daripada amal jeleknya, atau justru sebaliknya. Untuk itu marilah kita mengaca, sekali lagi mengaca, bercermin. Sudahkah amal baik kita lebih banyak daripada amal jelek kita? Atau sebaliknya malah amal jelek kita yang banyak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah yang beruntung. Penghuni-penghuni neraka itulah mereka yang merugi. Quran surat Al-Hasr 18 sampai dengan 20. Saudaraku semuanya di mana saja berada, hal ini sangat penting karena tidak terasa hari-hari telah banyak berlalu dan berganti menjadi bulan. Lalu bulan tanpa terasa telah berganti menjadi tahun, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saudaraku semuanya, sebentar lagi kita akan menutup lembaran tahun ini, 2022, menuju lembaran baru, yaitu tahun 2023. Tentunya saudaraku semua, sebuah kegiatan bisnis yang kita lakukan pada saat ini telah tiba waktu untuk tutup buku dan menghitung laba rugi selama 1 tahun. Saudaraku semuanya, demikian juga dengan hidup yang kita jalani saat ini. Di akhir tahun seperti saat ini, saatnya kita melakukan penghitungan laba dan rugi atas amal perbuatan yang kita lakukan. Sekali lagi, hal ini sangat penting karena segala amal kita di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita tidak tahu kapan pertanggungjawaban itu akan dimintai oleh Allah, karena kita tidak mengerti kapan kita akan mati. Untuk itu Allah mengingatkan melalui firman-Nya yang artinya sebagai berikut. Begini ya saudaraku, hai manusia, sekali lagi, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang
bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakanmu, dan jangan pula penipu setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok, dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini dalam Quran surat Luqman 33 sampai dengan 34. Saudaraku semuanya, untuk itu jika sekiranya pada tahun ini kita telah banyak ghaflah atau banyak lalai, terlanjur mungkin banyak menumpuk kesalahan-kesalahan, dosa-dosa baik yang kita sengaja maupun yang tidak, kita berbuat maksiat, berbuat kejelekan, maka marilah kita segera memperbanyak istighfar, banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, dan berjanji untuk berusaha tidak sekali-kali terjerumus pada perbuatan yang sama di hari-hari mendatang. Sebab Allah di sini juga berfirman yang artinya, kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka tobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl 119. Saudaraku di mana saja berada, adapun kalau ternyata pada tahun ini kita telah dapat melaksanakan amal saleh, amal baik, maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon kepadanya agar diberikan pertolongan dan kekuatan untuk bisa menjaga ajak istiqomah amal saleh tersebut, sehingga kita tidak terjebak dalam perasaan ujub atau bangga diri dan perasaan riya, pamer. Saudaraku, dan kita memohon kepadanya agar diberi pertolongan untuk bisa meningkatkan amal saleh dan kebaikan yang kita lakukan pada masa-masa mendatang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini, dan seterusnya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai, yang dimurkai, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama kita semakin baik, semakin istiqomah untuk berada di jalan Allah. Sekian, terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.